Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangkun episode 12 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 10 Juli 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wudong Qiangkun episode 12 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 11 sebelumnya, kita disajikan pertarungan sesungguhnya Lindong dan Tengle. Tengle pun kewalahan dengan kekuatan Lindong yang tiba-tiba menjadi OP sehingga membuatnya tersungkur di tanah. Meskipun demikian, ia tak berputus asa. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyalurkan semua energi mental mereka ke tubuhnya sehingga membentuk formasi besar boneka tersembunyi. Melihat ini, Lindong kemudian mengeluarkan boneka simbol perkasa yang ia dapatkan sebelumnya dan memerintahkannya untuk menyerang kelompok Tengle. Para bawahan Tengle pun wassalam akibat serangan yang mengerikan dari boneka simbol perkasa sehingga menyisakan Tengle sendirian. Lindong pun menawarkan Tengle untuk menyerah sajalah, toh udah tahu kan kekuatan boneka simbol ini. Namun Tengle adalah tipikal manusia yang keras kepala. Bahkan ia mengeluarkan boneka simbolnya untuk menahan serangan boneka simbol perkasa. Namun demikian, boneka simbolnya tetap saja kalah. Dari sini, ia akhirnya mengerti dan tak punya pilihan lain selain ngibrit lari. Melihat ini, Lindong kemudian memerintahkan boneka simbol perkasa untuk mengejar Tengle. Namun ketika ia akan mengejar, ia tiba-tiba berhenti sehingga menyebabkan Lindong merasa bingung. Tidak lama setelah ia merasa bingung, Martin menjelaskan bahwa bahan bakar boneka simbol ini yang berasal dari pil Yuan murni telah habis sehingga menyebabkannya tidak bisa bergerak. Qian kemudian mendatangi Lindong dan memujinya karena telah berani baku hantam dengan sekte boneka tersembunyi sendirian. Ditambah lagi, ia bertanya kepada Lindong apakah ia akan pergi ke monumen bela diri manifestasi. Menyadari hal tersebut, Lindong merasa bingung. Ia juga tidak tahu menahu tentang monumen bela diri ini. Namun demikian, Qian menjelaskan bahwa monumen ini merupakan base camp bela diri para murid sekte kuno. Pasalnya, jika siapa saja yang berlatih di sana, maka kekuatannya akan meningkat. Ia juga menawarkan kepada Lindong untuk pergi bareng ke sana. Namun Lindong adalah tipikal orang yang tidak mau merepotkan siapapun dan menolaknya. Jelas saja ini menyebabkan Qian hanya bisa pasrah. Oleh sebab itu, ia kemudian membawa para anggotanya pergi. Setelah kepergian Qian, Lindong tidak sabar dan ia mengajak Martin dan Xiaoyan untuk bergegas pergi ke sana. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Di atas puncak gunung yang megah, Lindong duduk di punggung Xiaoyan sambil mengamati sekitarnya dengan sedikit waspada. Saat ini, ia masih bisa melihat beberapa manusia lalu lalang di tempat ini dan perlahan mendengar raungan binatang iblis. Tidak lama kemudian, Martin muncul di bahunya dan bertanya apakah ia akan tetap pergi ke monumen bela diri manifestasi. Lindong pun menjawab bahwa ia akan pergi ke sana dan mencoba kehokiannya. Dia juga berniat mendapatkan seni bela diri manifestasi demi meningkatkan kekuatannya. Menyadari hal tersebut, Martin menjelaskan bahwa tidak mudah masuk ke monumen itu. Pasalnya, hanya ada 10 tempat yang disediakan untuk masuk ke tempat itu. Meskipun demikian, Lindong tidak gentar sedikit pun. Bahkan jika tempat itu sudah terisi penuh, maka dia akan merebutnya. Setelah perbincangan yang membagongkan itu, Lindong tidak mau membuang banyak waktu lagi. Tanpa basa-basi lagi, tangannya menepuk Xiaoyan dan Xiaoyan mengeluarkan raungan rendah. Sayap petirnya bergetar memancarkan suara gemuruh saat mereka terbang menuju pusat reruntuhan kuno. Ruang lingkup reruntuhan kuno ini sangat besar dan bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, mereka tidak dapat mencapai area pusat bahkan setelah sekitar 10 menit mereka terbang. Namun di sepanjang jalan menuju pusat, Lindong melihat banyak manusia menuju ke tujuan yang sama seperti dirinya. Bahkan aura orang-orang ini sebagian besar agak kuat sehingga menyebabkan Lindong agak terkejut. Sementara Lindong terkejut badan, sayap petir Xiaoyan bergetar ketika mereka sekali lagi terbang melewati gunung yang menjulang. Setelah itu, sebuah alun-alun kuno yang luas muncul dalam pandangan mereka.
Alun-alun ini berukuran beberapa ribu meter, ditambah lagi ia terbuat dari cincin biru sehingga memberikan kesan kuno. Dan pada saat ini, alun-alun ini sudah dipenuhi oleh banyak orang. Mata Lindong melihat orang-orang ini sebelum akhirnya berkonsentrasi pada pusat alun-alun. Di sana ada panggung batu dan di atas panggung batu itu terpampang monumen batu sederhana dan tanpa nama yang diam-diam berdiri di atasnya. Saat ia menatap monumen batu besar tanpa nama ini, mata Lindong langsung mulai memanas. Dan sepertinya ini adalah monumen bela diri manifestasi yang disebutkan kian-kian sebelumnya. Xiao Yan secara bertahap memperlambat kecepatannya dan kemudian melayang jauh dari monumen bela diri manifestasi saat pandangannya melihat sekitarnya. Saat ini sudah banyak paksi dan orang-orang yang berkumpul di sekitar monumen bela diri manifestasi. Dan setelah melihat sekali lagi, Lindong menemukan 4 klan besar berada di bagian paling depan. Keempat klan besar saat ini dipisahkan oleh sejengkal jarak satu sama lain, tetapi posisi yang mereka duduki adalah yang terbaik di alun-alun. Mata Lindong melihat keempat klan ini sebelum berhenti di daerah klan Lin. Di sana ia dapat melihat sosok tinggi janggung Lin Langtian duduk diam. Meskipun ia tidak mengatakan sepatah kata pun, ia bisa merasakan kebanggaan tersendiri dari orang ini. Sementara Lindong sedang melihat Ling Langtian, klan Wang di dekatnya juga menemukan kedatangannya. Kulit wajah Wang Yan langsung menjadi gelap dan matanya dipenuhi dengan niat baku hantam saat ia menatap Lindong. Ia juga memerintahkan Wang Tong yang berada di sampingnya untuk tidak membiarkan Lindong pergi dari tempat ini. Setelah mendengar perintah Wang Yan, wajah Wang Tong menjadi sangar saat ia melirik Lindong. Segera ia menjawab, "Slow aja bang, aman itu. Kalau dia ngambil 10 tempat di monumen ini, kita hantam kepalanya." Setelah mendengar jawaban Wang Tong, hati Wang Yan menjadi riang gembira ketika ia perlahan-lahan menarik pandangan kejamnya. Sementara itu, Martin tiba-tiba tertawa di bahu Lindong. Ia juga tahu bahwa klan Wang tidak akan membiarkannya begitu saja mendapatkan tempat di monumen ini. Meskipun demikian, Lindong tidak gentar sedikit pun. Bahkan jika siapa saja yang berani menghalanginya untuk mendapatkan tempat di monumen ini, ia tidak segan-segan akan menanduknya. Menyadari hal tersebut, Martin tersenyum dan hanya bisa yakin dengan tekad yang kuat dari Lindong. Ia pun kemudian menjelaskan kepada Lindong bahwa monumen ini telah disuntikan banyak seni bela diri oleh sekte kuno. Ditambah lagi, jika ia ingin memperoleh seni bela diri dari dalamnya, ia harus terhubung ke dalam monumen ini. Dan dalam arti, itu bergantung pada nasibnya sendiri. Bahkan Martin menjelaskan bahwa monumen ini mungkin sudah memunculkan roh monumen, sehingga ia menyarankan Lindong untuk berkomunikasi dengan roh monumen ini agar memberikannya banyak manfaat. Jelas saja Lindong merasa bingung dengan penjelasan dari Martin. Ia juga bertanya kepada Martin tentang roh monumen ini. Martin pun menjawab bahwa ia tidak perlu bingung dengan semua ini. Ia pun menjelaskan bahwa harta karun jiwa di dalam monumen ini mendapatkan kesadaran diri dan dapat berkultivasi. Ditambah lagi, monumen manifestasi ini telah disempurnakan oleh kekuatan Yuan selama ribuan tahun. Sehingga jika ia mendapatkan sebiji saja seni bela diri dari monumen manifestasi ini, maka kekuatannya akan dapat menandingi Lin Langtian. Menyadari hal tersebut, Lindong akhirnya mengerti dengan penjelasan dari Martin. Ia juga tidak menyangka monumen manifestasi ini menyimpan banyak harta jiwa yang sangat kuat. Sementara Martin memberikan edukasi kepada Lindong, banyak manusia terus tiba di daerah ini. Di antara mereka, ada sekte boneka yang dipimpin oleh Teng Le dan sekte iblis besar yang dipimpin oleh Qian Qian. Ketika mereka tiba, beberapa praktisi sekte boneka menemukan Lindong yang ada di langit. Segera, ekspresi mereka langsung berubah ketika sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Ekspresi Teng Le juga sangat suram saat ia dengan ganas melirik Lindong. Pada akhirnya, ia tidak mengatakan sepatah kata pun karena ia langsung duduk di tanah. Setelah sekte iblis besar dan sekte boneka join di tempat ini, cukup banyak manusia terus berdatangan menyebabkan tempat ini menjadi semakin hidup. Ketika jumlah orang di alun-alun meningkat, sinar matahari menyinari dari langit dan bersinar di monumen bela diri manifestasi di bawah ini. Sinar cahaya bersinar dan bergabung dengan monumen manifestasi ini. Setelah itu, suara lembut mirip dengan jam kuno yang bersenandung dengan merdu terdengar dari monumen manifestasi ini, sehingga menyebabkan semua orang di daerah ini merasa riang dan santuy. Setelah melihat suasana di monumen manifestasi ini, alun-alun langsung berubah memanas ketika tatapan penuh dengan ketamakan menatap pada monumen ini yang memancarkan cahaya.
Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 10 pilar cahaya tiba-tiba keluar dari monumen manifestasi sebelum mendarat di panggung batu di depannya. Bahkan itu mengembun dan memunculkan 10 tikar kuno. Lindong merasa kagum saat ia dengan penuh semangat menatap 10 tikar kuno ini. Meskipun tikar kuno ini telah muncul, namun alun-alun ini sangat sunyi dan tidak ada paksi atau praktisi yang bergerak. Ini karena semua orang tahu bahwa jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu sama saja menuntun mereka pada kematian. Meskipun demikian, keheningan ini tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, di bawah pengawasan mata yang tak terhitung jumlahnya, di bagian paling depan klan Lin, sosok Lin Langtian telah duduk diam sejak awal perlahan berdiri. Kekuatan Yuan berkumpul di bawah kakinya saat ia menginjak ruang kosong menuju panggung batu, sehingga pada akhirnya ia langsung duduk di atas tikar pertama. Setelah si bujang itu duduk di tikar pertama, alun-alun menjadi sunyi senyap. Lindong duduk di punggung Xiaoyan saat ia melihat ke bawah alun-alun yang agak gelap itu. Namun ia tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia bersabar dan menunggu dengan tenang. Suasana tenang ini berlangsung selama beberapa menit sebelum mata Lindong tiba-tiba berbalik untuk melihat tempat di mana klan Wang berada. Di tempat itu, Wang yang tiba-tiba berdiri sebelum sosoknya melintas ketika ia mencoba mendekati tikar kuno itu. Meskipun demikian, usahanya kali ini tidak semulus Lin Langtian sebelumnya karena ia segera dihalangi oleh beberapa orang. Namun dengan uluran tangan pamannya Wang Tong yang setia menjaganya, ia dengan mulus sampai ke tikar itu. Setelah Wang Yan berhasil duduk di tikar itu, adegan berikutnya sangat diharapkan. Qin Si dari klan Qin serta Huang Pujing dari Huang Pu klan masing-masing mengambil tempat berkat dukungan dari klan mereka sendiri. Dengan demikian, dari 10 tempat ini, 4 diantaranya telah diambil oleh 4 klan besar. Setelah 4 klan besar mengambil tempat mereka, Qian Qian, Teng Le, dan Wu Qi dari 3 paksi teratas di provinsi sangat sunyi masing-masing mengambil tempat juga. Sehingga hanya dalam beberapa menit, hanya ada 3 tempat yang tersisa. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangkun episode 12 yang baru tayang minggu ini. OTW BTTH nih, cek. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.